Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati Prof. Hari Purnomo. Terima kasih Prof. telah mengundang saya untuk kegiatan ulang tahun Teknik Industri yang ke-40. Alhamdulillah saya bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya sebetulnya angkatan kelima ya dari TI UII, dan Prof. Hari itu adalah senior saya dan pembimbing saya skripsi waktu itu. Terima kasih banyak Prof. Yang saya hormati Pak Dodi, salam sehat selalu Pak. Kita ketemu lagi di sini di acara yang luar biasa tentunya. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau dan diskusi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kemenperin dengan Prof. Ina. Waktu itu kita banyak berdiskusi. Terus kemudian yang saya hormati Mas Zahroni, senior saya juga di PT Pos Indonesia. Kemudian Pak Muhammad Ridwan, ya selaku ketua jurusan dari TI UII, serta moderator dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang hadir pada webinar yang memang berhubungan dengan ketangguhan atau kekuatan rantai pasok pada digital transformasi pada era sirkular ekonomi. Nah, di sini memang sering izin share materi. Ya, sudah terlihat ya. Jadi memang seringkali orang menganggap bahwa kelangkaan suatu barang atau produk atau naiknya harga suatu barang atau suatu produk atau bahkan terjadi surplus di suatu barang atau produk tetapi tidak bisa terserap, sehingga itu menjadikan satu hal yang bermasalah atau merugikan bagi sektor produsennya sendiri, gitu ya. Jadi terkadang orang menganggap bahwa permasalahan tersebut gampang sebetulnya solusinya. Tetapi sebetulnya karena memang mereka tidak memahami langsung atau mengalami langsung terhadap sektor tersebut atau mungkin dari satu sisi. Dan inilah yang memang saya coba sampaikan terkait dengan building resilient supply chain dan selling implementation in Indonesia, gitu ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu hal yang memang perlu kita ketahui terkait dengan kondisi ketangguhan dari sebuah rantai pasok. Nah, seringkali kita bicara rantai pasok, logistik, distribusi, itu pemahamannya juga berbeda-beda. Nah, di sini saya ngambil bahan dari kantor cerdas.com, itu juga saya yang menulis di situ juga terkait dengan ini, bahwa kalau kita lihat di salah satu alur gitu ya, kalau kita bicara distribusi, itu adalah bicara dari produsen barang jadi sampai ke konsumen, itu adalah hanya distribusi. Kemudian kalau kita bicara sudah ke masalah logistik, kita sudah bicara masalah pemasoknya. Itu permasalahan-permasalahan di pemasok juga menyebabkan permasalahan-permasalahan distribusi dan permasalahan-permasalahan harga tentunya di situ. Dan ada juga pemasok bahan baku dan bahan penolong itu juga masuk dalam kategori logistik seandainya itu langsung dijadikan produk jadi. Kemudian kalau kita bicara rantai pasok itu akan lebih luas lagi, geser ke belakang lagi, geser ke masalah pemasok bahan baku dan barang penolong yang memang dari awalnya. Jadi kalau kita bicara rantai pasok, bicara supply chain itu sangat luas sebetulnya. Jadi kalau bicara tentang masalah kelangkaan, masalah harga, itu kita harus bicaranya adalah rantai pasok, bukan kita bicara distribusi, kita bicara logistik. Nah, kita juga harus bisa membedakan gitu ya, mana yang memang di industri hulu, industri hilir, industri hulu, industri hilir itu di mana posisinya. Bisa saja industri hulu dianggapnya adalah merupakan hilir dari hulu yang pertama sebelumnya. Jadi kalau yang paling ujung yang saya bilang dianggap sebagai sebuah rantai pasok
di paling ujung itu adalah hulu ke nol. Itu yang harus kita pikirkan pada kegiatan rantai pasok. Level berikutnya itu adalah sebagai hilir gitu. Tapi bisa menjadi hilir dari hulunya yang ke nol, tetapi jadi hilir yang pertama dan seterusnya sampai ke arah memang yang terakhir yaitu adalah konsumen. Yang selanjutnya kalau kita bisa terjemahkan gitu, ini implementasinya seperti ini. Kalau kita bicara produsen tempe gitu, kemudian kita bicara konsumen tempe, jadi pemasok produsen tempe kepada konsumen tempe termasuk industri olahan tempe, itu adalah kita bicara baru satu sisi, yaitu bicara hanya distribusi saja. Tetapi kalau kita bicara selanjutnya, yaitu bicara tentang logistik, itu kita harus melihat petani kedelai. Di mana posisi ke petani kedelai? Bagaimana produksinya ke petani kedelai? Bagaimana supportnya? Gitu. Di manakah kita ada petani kedelai? Gitu. Kalau tidak ada, berarti petani kedelainya ada di luar negeri mungkin, gitu kan? Saat ini memang kebanyakan kan kita kedelai juga bicara logistik saja, kita sudah harus bicara nih kekuatan untuk logistik supaya harga tempe itu juga tidak naik gitu, tidak menjadi masalah bagi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan akan tempe tersebut. Nah, kalau selanjutnya kita bicara rantai pasok, kita bisa harus meliputi bicara tentang pemasok bibit kedelai, itu pemasok pupuk, dan lain-lain, pemasok obat pertanian, pemasok saprotan gitu kan, sarana pertanian gitu ya. Itu semua harus kita pelajari. Kenapa ini bermasalah dalam rantai pasokannya? Kita lihat dari sisi mana yang menyebabkan bermasalah gitu. Dari rantai yang mana yang menyebabkan bermasalah? Mana yang menyebabkan sehingga ini tidak menjadi kuat gitu ya. Menjadi kuat dalam hal rantai pasoknya atau sampai ke masalah distribusinya. Nah, kemudian ini adalah dari sisi produk. Kemudian kalau kita bicara dari sisi transportasi, networking dan mappingnya, kita ada macam-macam sebetulnya. Kalau pengirim ke penerima, kita cuma menggunakan satu kendaraan, tapi ada lagi yang memang menggunakan beberapa moda transportasi. Ada yang berbeda moda transportasinya tapi dua gitu ya, mulai dari kereta api, kemudian pesawat gitu kan, kemudian kapal laut atau bahkan menggunakan beberapa moda. Nah, makanya seringkali muncul di sini ada pengertian 1PL, 2PL, 3PL gitu ya, sama 4PL dan seterusnya, bahkan sampai 7PL gitu ya. Jadi ada terutama yang banyak di sini adalah 3PL, yaitu third party logistik ya, karena ada warehouses-nya, ada IT-nya, dan itu IT itu termasuk bagian dari digitalisasi pada saat kita bicara tentang rantai pasok. Di sini adalah yang mengelola adalah selalu pihak ketiga. Kalau kita bicara 1PL ya perusahaan atau pabrik atau industri atau produsen ya mempunyai kendaraannya sendiri gitu ya. Jadi tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan pihak lain yang memang mengelola itu. Kalau 2PL kita sudah bicara tentang adanya penggunaan orang lain, kendaraannya unitnya orang lain, bahkan kemudian nanti ada warehouse-nya juga. Tapi 3PL lebih lengkap lagi dengan dukungan teknologi informasi. Jadi perusahaan-perusahaan 3PL di Indonesia itu yang kebanyakan adalah dari luar negeri juga gitu ya, bersaingnya dengan produk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Itu adalah mereka hanya mempunyai IT-nya saja. Masuk ke Indonesia mempunyai IT dan mempunyai customer. Kemudian untuk transportasinya, alat transportasinya mereka bermitra dengan vendor. Warehouse-nya mereka juga bermitra atau mereka rental gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi mereka datang ke Indonesia bermodalkan sistem IT untuk rantai pasokan atau logistiknya, gitu. Logistiknya itu dia sudah memiliki sesuatu rangkaian yang kuat. Nah, kemudian berikutnya adalah multimoda transportation. Jadi semua yang ada yang terkait dengan networking transportasi itu adalah multimodal transportation, kecuali single modal, yaitu single moda satu, yaitu pasti angkutan darat. Tidak mungkin terjadi single moda kereta api, pesawat maupun kapal, gitu. Jadi tidak mungkin. Nah, selanjutnya kita bicara tentang rantai pasok, supply chain, gitu. Memang definisi ini banyak sekali, gitu ya. Tapi poin-poin yang paling penting bagi saya yang akan saya sampaikan adalah memang nanti terkait dengan kekuatan atau ketahanan atau resilient, gitu ya, dalam masalah rantai pasokan ini, gitu. Yang pertama adalah memang kalau kita bicara rantai pasok seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu adalah ada kelompok aktivitas dari beberapa perusahaan, gitu ya, yang memang menjalankan sesuatu supaya mencapai tujuannya. Itu sudah harus ada kerjasama, gitu ya, bekerja sama, ngerti patokannya gimana, waktunya kapan, gitu, jumlahnya berapa dan lain-lain. Itu adalah dari sisi transportasinya kalau kita melihat. Tetapi dari sisi industrinya itu adalah mulai dari proses pelaksanaan produk, dari mulai dari awal, gitu ya, ada pertambahan nilai, ada perubahan mulai dari barang mentah, setengah jadi dan lain-lain, yang akhirnya adalah memenuhi kebutuhan pelanggan, gitu ya. Jadi di sini adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan adanya perubahan value, perubahan nilai dari setiap proses yang ada di produk tersebut. Nah, sebetulnya yang jadi masalah sekarang adalah semakin berisiko atau mengalami gangguan, gitu ya, atau resiko yang terbesar gitu bagi kelangsungan bisnis itu adalah terletak pada rantai pasoknya, gitu ya, baik terutama industri ya, maupun transportasinya. Kalau industri itu adalah rantai pasok utamanya dari hulu pertama sampai hulu ke nolnya, gitu. Dan pelanggan di ujungnya, di hilirnya, bagaimana penyerapannya seperti itu. Kemudian bukan dari internal perusahaan sendiri. Jadi kalau kita bicara industri, kita bicara produksi, kita bicara membuat suatu produk gitu, jadi kita harus melihat rantai pasokannya bagaimana. Permasalahan perang Rusia dan Ukraina itu sangat berpengaruh ke seluruh industri yang ada di dunia. Jadi itu terkait dengan rantai pasokannya kalau kita bicara seperti itu. Jadi inilah yang memang menjadi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang rantai pasokannya. Nah, bagaimana dengan rantai pasok alurnya, gitu kan? Alurnya sebenarnya sama, hampir semuanya sama. Ada raw material, ada supplier, ada factory, ada distribusi, ada retail, ada customer, itu semuanya sama, gitu. Tetapi yang kita pikirkan terkait dengan resilient, gitu kan, itu siapa? Manufakturnya, gitu, terkait dengan kita bicara manufakturnya, atau kita bicara transportasinya, gitu. Jadi ini adalah yang harus kita pikirkan. Ada dua sektor atau dua bagian ya terkait dengan manufakturnya sendiri ataupun transportasinya yang harus kita pikirkan bagaimana ini harus bisa bertahan. Kalau manufakturnya berarti harus kita lihat sampai hulu ke nol atau pemasok yang paling ujung. Itu yang memungkinkan bisa menjadikan masalah dalam kegiatan produksi, gitu ya. Karena kalau bagi sektor industri, begitu mesin berhenti, kerugiannya sangat luar biasa. Sangat besar. Dulu waktu zaman saya mengerjakan konsultasi pada perusahaan tekstil gitu ya, yang berbahan baku benang gitu, di awalnya adalah benang bukan kapas ya. Terus kemudian ada masalah lagi kapas waktu Brasil dan Australia ada bencana gitu karena kapas itu paling banyak dari Australia dan Brasil gitu. Kemudian
harga benang itu hampir kayak red dollar gitu. Persis red dollar. Jadi perusahaan tekstil yang berbahan baku benang, mereka melihat harga benang itu sehari 3 kali. Gitu. Jadi 3 kali yang mereka lihat, pagi, siang, sore. Begitu mereka melihat bahwa kemungkinan ini bisa bisa dibeli dan oke harganya, mereka akan book. Barangnya tidak ada. Jadi mereka beli barang, booking, bayar dulu, barangnya belum ada. Karena permasalahan di rantai pasokan, tapi di paling ujung gitu. Sementara kita nggak tahu, kita tidak tahu bahwa itu ada masalah gitu. Jadi harus melihat, dan itu bagaimana, kapan akan dikirimkan? Bisa 3 bulan berikutnya, bisa 6 bulan berikutnya, bisa setahun berikutnya dari kita melakukan pembayaran. Bayangkan kalau terjadi seperti itu. Ini adalah hanya bicara rantai pasok dari yang paling ujung gitu ya. Jadi factory itu harus melakukan kegiatan supaya bagaimana caranya tidak menimbulkan kerugian. Jadi pabrik berhenti beroperasi, gitu. Kayak kemarin pandemi itu ruginya sangat luar biasa. Gitu. Kerugiannya sangat besar. Jadi seperti itu, karena memang mesinnya bermasalah, nanti harus tetap dijalankan, perputarannya nanti pengecekannya luar biasa, gitu kan? Karena proses setiap mesin, setting dan lain-lain itu juga perlu diketahui. Nah, kalau kita bicara resilient, gitu kan? Itu sebetulnya adalah tentang kemampuan sebuah perusahaan untuk bisa bertahan, beradaptasi, bahkan bisa tumbuh harusnya, gitu ya, menghadapi perubahan yang sangat cepat gitu. Jadi kondisi pandemi luar biasa itu menjadikan masalah di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kemudian kemampuan untuk bangkit kembali gitu ya dari setiap gangguan yang ada. Dan inilah yang memang bagaimana menciptakan sebuah rantai pasok yang memang tidak rentan terhadap resiko. Nah, ini yang harus kita pikirkan semuanya gitu ya. Jadi tidak mudah pada saat kita bicara masalah rantai pasokan gitu kan. Ya. Nah, ada sebuah teori dari Michigan State University yang ada pohon ketahanan rantai pasok itu yang terkait dengan apakah itu akan melawan dan kemudian recovery gitu kan. Ya, dan perlawanan itu bisa mengalah, bisa ini ya kalau kita bisa menghindari gitu kan atau membatasi itu kita harus punya yang tadi Pak Dodi sampaikan ada produk substitusi gitu ya, produk yang memang bisa menggantikan. Kalau memang tidak ada ya kita akan kesulitan juga untuk mengatasi ini. Jadi ini hal yang harus kita pikirkan sampai sejauh mana. Jadi kalau kita memang bisa bertahan itu kapan recovery-nya gitu. Jadi inilah yang perlu diperhatikan pada saat kita bicara rantai pasokan yang memang harus tahan. Nah, kalau bicara ketahanan rantai pasokan, resilient supply chain itu adalah terkait dengan rantai pasokan yang tangguh oleh kapasitas yang kemampuannya untuk bertahan dan recovery. Itu adalah berarti memiliki kemampuan gitu ya untuk menghadapi atau menghindari ataupun terhadap gangguan dari setiap rantai pasokan yang ada dan kemampuan lebih cepat untuk pulih gitu ya dari terhadap gangguan. Nah, ini biasanya apa yang dilakukan? Mereka melakukan dengan mengoptimalkan produksi dengan perencanaan rantai pasokan gitu. Nah, perencanaan rantai pasokan ini yang paling penting. Kayak contoh, ada perusahaan garment gitu ya. Perusahaan garment itu pada saat kita bicara trennya itu apa, kita harus tarik mundur ke belakang kapan produksinya. Gitu. Oh, trennya warnanya hijau, trennya sakunya 6 gitu kan. Dengan ada yang di bawah dan lain-lain itu kita tarik ke belakang. Kita tarik dari pertama adalah dari desain. Desain, kemudian dari ujungnya desain, kemudian ada kita bikin produk contohnya gitu kan, sampel produknya,
atau sebelumnya mungkin kita bikin makernya, jadi maker untuk pembuatan desainnya gitu, baru bikin produknya, baru kita nanti akan order bahan bakunya. Jadi bisa memungkinkan 1 tahun juga untuk kita sebelum memproduksi. Jadi tahun depan gitu kita sudah menyiapkan desain dari sekarang gitu untuk produknya. Belum nanti pada saat kita pengiriman. Kayak contoh, ada perusahaan, saya kebetulan ada di Bandung gitu, ada perusahaan garment di Bandung mau mengirimkan produknya ke Papua gitu, harus menyiapkan paling tidak minimal 2 minggu sebelumnya. Jadi 1 bulan itu harus disiapkan. Karena kita tahu sendiri angkutan ke wilayah Papua itu juga cukup panjang rantainya. Gitu. Dari sini masuk ke Surabaya, Surabaya Makassar, Makassar baru ke Papua. Gitu. Itu butuh waktu dan itu harus dipikirkan. Tren di sana kapan masuknya? Akan kita masukkan di sana. Gitu. Karena Indonesia sangat luasnya gitu. Kalau kita bicara dari Jakarta ke Papua 8 jam, kita sudah bicara Jakarta ke Dubai. Kita 8 jam naik pesawat, sama itu. Jadi begitu luasnya Indonesia. Kemudian memahami dan memanfaatkan data yang kita miliki. Jadi permasalahan pada rantai pasokan adalah terakhir yaitu data. Data kita sering tidak sesuai, tidak baik gitu ya. Sampai saat ini pun termasuk seluruh sektor gitu, seluruh produk gitu. Datanya masih kurang baik gitu. Dan kita memang masih kesulitan sekali untuk bicara data. Kayak contoh kita bicara logistik, performance index kita semuanya masih 23 gitu kan. Tetapi itu ngitungnya dari mana? Padahal banyak juga yang di bawah itu. Kalau kita pisah-pisah gitu, cost transportasi untuk tekstil gitu terhadap harga, kalau kita bicaranya pada harga itu cuman kurang dari 2% transportasi nilainya. Ditambah nanti paling pergudangan dan lain-lain, kemudian penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang jadi, gitu, itu tinggal ditambah berapa persen ya, maksimal sekitar 10-15%. Gitu. Sebetulnya bisa seperti itu, by product, by harga. Itu harus melihatnya seperti itu. Kemudian ada diversifikasikan tentang pemasok dan mitra manufakturnya, kemudian mengimplementasikan kapasitas dari persediaan untuk buffernya, itu juga perlu kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana kita membangun untuk rantai pasok yang memang tahan gitu, yang kuat itu. Jadi kita bicara kalau kita ngomong gampang gitu, tetapi ini sebetulnya tidak mudah gitu ya. Tidak mudah memang untuk kita membangun rantai pasok yang kuat. Dan bukan yang target jangka pendek atau goalnya jangka pendek gitu, sasaran jangka pendek itu bukan, tetapi jangka panjang gitu. Jadi kita harus berpikirnya jangka panjang. Dan ini perlu keputusan strategis tentunya yang membutuhkan usaha dari seluruh yang terlibat, baik masalah keuangan gitu kan, yang terutama memang kita harus melihat gitu keputusan strategisnya bagaimana nih terhadap ini. Dan pertanyaan yang sering muncul adalah seberapa tangguh rantai pasok seharusnya, gitu kan? Ketahanan optimal dari sebuah rantai pasokan adalah sangat tergantung pada efisiensi dari kegiatan rantai pasokan dan biayanya. Nah, di sini ada teori gitu ya yang disampaikan oleh Mr. Christopher itu terkait dengan bagaimana membangun rantai pasok yang kuat. Itu kita bicara supply chain engineering, bicara supply chain collaboration gitu kan, agility, supply chain untuk risk management culture gitu ya. Ini dipetakan seperti itu. Di sini memang kita melihat bahwa bagaimana proses agility-nya, bagaimana proses re-engineering-nya, gitu, bagaimana kita melihat untuk risk management-nya, kemudian kolaborasinya. Dan yang paling sulit adalah memang kita melakukan kolaborasi. Kekuatan rantai pasok kalau kita bisa melakukan kolaborasi. Nanti di belakang akan saya sampaikan terkait dengan kolaborasi tersebut. Nah, kemudian di sini ada juga yang menyampaikan dari Pavel Wisser sama Lenord itu terkait dengan kekuatan rantai pasok gitu. Ada desain rantai pasokan, ada hubungan rantai pasokan, ada proses rantai pasokan gitu. Ini dibagi beberapa hal yang terkait dengan ini.
Gitu. Desainnya bagaimana terkait dengan kebutuhannya, dengan multiple sourcing, kemudian panjangnya rantai pasok itu juga mempengaruhi kekuatan, gitu kan? Bentuknya bagaimana, kecepatannya bagaimana, dan lain-lain. Ini yang harus kita pelajari, gitu. Jadi kita melihat, saya mengambil dua ini adalah dua poin yang paling penting ya, gitu. Poin penting dalam kegiatan rantai pasokan. Gitu. Desainnya bagaimana kita, gitu, seperti apakah yang harus kita lakukan, gitu kan? Apakah fleksibel, gitu kan? Apakah prosesnya bagaimana cakupannya, kemudian cadangan kapasitasnya bagaimana, dan lain-lain. Dan desainnya itu kita melakukan kolaborasi. Nah, bagaimana implementasi di Indonesia, gitu ya? Nah, implementasi di Indonesia saya mengambil dari salah satu teori, tapi yang paling penting juga saya ambil hanya satu, yaitu supply chain collaboration. Jadi kalau kita bisa melakukan kolaborasi, kita akan bisa mempertahankan rantai pasok. Di samping nanti pada saat kolaborasi tersebut yang berdampak pada bagaimana proses digitalisasi dalam sirkular ekonomi dan lain-lain, itu sangat penting nanti ini pokoknya. Tetapi kita bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi ini. Nah, pada saat pandemi gitu ya, waktu kejadian pandemi di Indonesia dan di seluruh dunia, apa sih permasalahan yang muncul? Yang pertama adalah kontainer itu nggak ada. Kontainer itu kekurangan. Ini jadi masalah luar biasa ini, gitu kan? Kebetulan saya di Jawa Barat gitu sebagai bagian dari Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat. Tapi saya sektornya adalah untuk sektor transportasi dan logistik. Jadi pada saat teman-teman menanyakan, dari industri menanyakan masalah container shortage-nya itu kenapa? Ya, kita seringkali melihat begini. Kadang-kadang, wah itu kenapa kan gampang aja sebenarnya. Ya nggak gampang gitu kan. Pertama adalah pada saat kita impor gitu, kita seringnya menggunakan kontainer 20 feet. Pada saat ekspor, kita menggunakan kontainer 40 feet. Jadi selalu begitu kita sudah ekspor, gitu, negaranya bermasalah, ekspor ke Cina, ke Eropa, ke ke Amerika, kontainernya nggak balik lagi itu, nggak ada yang barang dikirim ke sini, nggak ada kapal yang mau membawa kontainer kosong, rugi gitu kan, nggak ada yang mau membiayai itu, gitu. Jadi akhirnya apa? Bagaimana? Harga naik. Kemudian yang selanjutnya adalah nggak ada kekurangan kapal juga, harganya juga naik. Akhirnya ada apa ini? Ada kapal domestik itu juga melakukan pengiriman ekspor, gitu ya, pengiriman ke luar negeri, internasional, akhirnya masuk seperti itu. Karena lihat peluang, karena nggak ada kapalnya, gitu. Jadi susah. Jadi pada saat pandemi itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat ketahanan rantai pasokan pada saat pandemi. Luar biasa. Indonesia itu sangat luar biasa menurut saya dibandingkan negara-negara lain. Kemarin saya ketemu teman yang tinggal di Amerika, baru pulang ke Indonesia, itu BBM di sana sekarang sudah naik 100%. Kita naik sedikit aja, paling 5% aja udah teriaknya luar biasa. Di Amerika sudah 100% sekarang. Gitu. Teman saya udah, wah ini gawat di Amerika. Permasalahannya sendiri sudah gawat di internalnya. Gitu ya, terkait dengan rantai pasokan terutama terhadap barang mahal. Ditambah lagi dengan perang Ukraina dengan Rusia yang memang menjadikan semuanya barang tidak ada, barang mahal gitu. Ada di Cina sendiri yang mengalami sampai sekarang masih pandemi, Indomie mie instan itu bisa 1 juta gitu kan. Sekarang saya ini baru ada berita juga Malaysia stop ekspor ayam gitu. Karena ayam harganya naik. Singapura kekurangan ayam. Waktu saya ke Singapura, wah Singapura banyak yang tidak terawat, tidak seperti biasanya. Kalau di pertokoannya terawat karena banyak orang Indonesia yang datang ke Singapura. Gitu, seperti itu. Kemudian ada masalah lockdown, kemudian ada masalah finansial gitu, dan lain sebagainya terkait dengan pandemi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pandemi COVID di Indonesia. Yang jadi masalah adalah Pak Budi, mohon maaf 5 menit lagi ya. Ya, siap. Jadi pergerakan orang itu dibatasi. Kemudian kegiatan usaha dibatasi,
kemudian pergerakan barang dibatasi, kemudian kebutuhan masyarakat harus dipenuhi. Ekonomi harus tetap bergerak. Kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah di rantai pasokan. Jadi kekuatan rantai pasokan itu sangat penting gitu. Nah, kalau di Indonesia petanya saya akan percepat untuk kondisi rantai pasokan ini adalah seperti ini. Raw material, industri, kemudian ada DC, ada customer, itu umum seperti ini. Barangnya sama akan seperti ini, biasanya seperti ini. Yang kedua adalah seperti ini, macam-macam, gitu ya. Ini prosesnya. Yang ketiganya ada PLB kalau impor. Kalau impor ada PLB. PLB ngumpulin semuanya, tergantung dari kebutuhan industri, dikumpulkan di PLB, belum kena pajak, tetapi ini harus diekspor, harus diekspor kembali. Gitu. Kemudian selanjutnya, inilah yang jadi masalah kemarin, masalah minyak goreng. Saya bikin di Instagram saya, kantorcerdas.com, terkait dengan rantai pasokan minyak goreng. Itu seperti ini. Jadi kalau titik kritisnya ketahuan, di mana ini titik kritisnya? Ada di pabrik, ada di mana, gitu kan? Ada distributor, ada di kebijakan, itu kita bikin rantai pasokannya seperti itu. Kemudian inilah permasalahan dari rantai pasokan, gitu ya. Jadi yang tadinya seharusnya di atas kondisi idealnya, tetapi ternyata bermasalah karena banyak rantai pasokan dari petani sampai ke pabrik itu hanya di hulu saja. Gitu. Kita bisa melihat betapa panjangnya yang memang harusnya kita berusaha merubah seperti ini, gitu ya. Kemudian ayam juga seperti itu, gitu. Ini permasalahannya ada di ujung sebetulnya. Harga ayam itu sangat tergantung di hulu nol nih, gitu ya. Harga ayam sangat tergantung di hulu nol untuk ketersediaan maupun harganya. Gitu. Kemudian solusinya apa? Harusnya ada berupa konsorsium kayak tadi, apakah itu koperasi dan lain-lain untuk bisa melihat rantai pasokannya, untuk mengendalikan rantai pasokannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metrik kolaborasinya untuk planning. Ini seperti ini. Ini mana sih yang memang kita bisa kolaborasikan? Kalau kita memang melakukan kolaborasi rantai pasok, ya itu harus sinkronisasi untuk rantai pasok terhadap planning dan inventory. Kemudian apa langkah-langkahnya terkait dengan itu adalah bagaimana kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Ya harus kita pikirkan kaitannya, identifikasi tujuannya kita harus sama, keterlibatan semuanya juga harus dengan jangka panjang, kemudian bagaimana share-nya untuk melihat manfaatnya, kolaborasi daripada kondisi-kondisi yang memang stabil dan pasti akan berhasil. Gitu. Dan kita memanfaatkan seluruh infrastruktur, termasuk SDM yang lain-lain yang kita miliki. Tentunya seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya untuk apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun rantai pasokan dan implementasinya di Indonesia.